Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi di Mari Belajar IPA bersama Bu Nopi. Yeay! Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ya, sistem reproduksi pada manusia ini adalah materi IPA kelas 9 yang ada di semester 1. Nah, pada bab ini kita akan belajar 4 bagian utama. Sistem reproduksi ini mencakup 4 hal. Yang pertama itu tentang pembelahan sel. Nah, tentang apa itu sel, apa jenis-jenisnya, serta bagaimana prosesnya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian bahasan yang kedua adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Nah, ini kita akan membahasnya bersama-sama nanti. Kemudian yang ketiga adalah mengenai struktur dan fungsi organ pada reproduksi wanita. Terakhir, kita akan bahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Ya, maaf ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran mengenai sistem reproduksi pada manusia ini, ada hal yang perlu kita tekankan bersama di awal pembelajaran. Kita membahas materi ini niatnya adalah untuk belajar. Kita belajar sistem reproduksi adalah agar kita bisa lebih memahami sistem reproduksi pada manusia dan lebih peduli tentang organ-organ reproduksi. Jadi jangan ada yang berpikiran negatif ya. Pokoknya niatkan dalam hati bahwa kita bertujuan untuk mempelajarinya hanya karena ingin lebih memahami materi di dalamnya. Oke? Paham ya? Baik. Nah, sebelum sampai ke cakupan yang pembelahan sel, kita kupas dulu nih, sistem reproduksi ini secara umum itu apa, Bu? Nah, sistem reproduksi pada manusia adalah materi yang membahas mengenai sistem yang mempelajari tentang proses perkembangbiakan atau memperbanyak keturunan dengan melibatkan sel sperma dan sel telur di dalamnya. Paham ya? Nah, baik, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pembelahan sel. Nah, apa sih itu pembelahan sel? Nah, pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Ya, apa maksudnya? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Kita lihat di sini, untuk pembelahan sel biasanya dimulai dari satu buah sel. Setiap satu buah sel akan cenderung untuk membelah menjadi 2 buah anakan sel. Ya, di sini kita lihat penjelasan dari sini, satu sel ini akan selama dia hidup, maka sel itu akan cenderung untuk membelah. Apa tujuan membelah? Ya, biar makin banyak. Nah, satu sel ini akan membelah menjadi 2 sel yang sama dan kita sebut dengan sel anakan. Ya, nah di sini kita akan sebut dengan sel anakan. Dari masing-masing sel anakan ini akan bisa membelah menjadi 2 bagian sel yang disebut dengan sel anakan yang baru, sehingga nanti diperoleh 4 sel anakan baru dan begitu seterusnya. Ya, sehingga makin lama makin banyak sel yang membelah. Nah, pembelahan ini berlangsung selama terus-menerus selama makhluk hidup itu hidup. Hanya saja makhluk hidup itu kan tumbuh ya dan berkembang nih. Ketika semakin tua, maka kemampuan selnya untuk membelah itu semakin kecil. Nah, proses pembelahannya akan terjadi semakin lambat. Lalu apa sih tujuan sel itu membelah? Nah, kita akan bahas seterusnya. Di sini tujuan dari pembelahan sel adalah ada beberapa bagian ya. Tujuan dari pembelahan sel itu yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Nah, pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran tanpa bisa kembali ke ukuran semula. Misalnya penambahan tinggi badan. Kalian jika sudah tumbuh tinggi, apakah tingginya akan kembali ke keadaan semula lagi atau menjadi pendek lagi? Tidak kan? Nah, contoh lainnya adalah pertumbuhan dari bayi. Berkembang menjadi balita, kemudian anak-anak, remaja, dan dewasa. Jika sudah dewasa, apakah bisa kembali ke keadaan bayi lagi? Tidak kan? Semua pertumbuhan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan sel. Jika tidak ada pertumbuhan sel, tidak akan ada pertumbuhan. Paham ya? Jadi segala sesuatunya itu berkaitan dengan pertumbuhan. Tujuan pembelahan sel yang kedua adalah perbaikan sel.
Perbaikan yang bagaimana? Ya, memperbaiki sesuatu yang rusak. Contohnya, tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya bisa terjadi pada tingkat sel, jaringan, atau organ. Contoh yang paling kecil, paling sederhana, atau paling sering kita alami contohnya adalah luka. Di sini luka sayatan pisau, misalnya ya, ini misalnya. Nah, luka adalah contoh kecil dari kerusakan yang perlu diperbaiki. Misalnya kalian terluka pada jari tangan. Nah, luka ini jika lukanya kecil bisa sembuh sendiri tanpa adanya penanganan lanjutan. Ini dikarenakan sel-sel yang berada di dekat luka itu mengalami pembelahan, sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel-sel yang baru. Tujuan pembelahan sel selanjutnya adalah untuk reproduksi. Nah, proses ini terjadi pada sel-sel kelamin. Jika pada pria disebut dengan sperma, pada perempuan disebut dengan sel telur. Dan jika terjadi fertilisasi atau pembuahan, nanti akan menghasilkan janin atau calon bayi. Nah, oke, paham ya? Nah, sebelum menuju pembahasan materi selanjutnya, coba nih kalian jawab pertanyaannya. Kalau misalnya tadi menyimak dari awal, pasti bisa menjawab pertanyaan yang di bawah ini. Nah, pertanyaannya apa, Bu? Jelaskan yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada manusia. Masih ingat kan? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita akan membahas mengenai tentang jenis-jenis pembelahan sel. Untuk jenis-jenis pembelahan sel itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ada pembelahan mitosis dan yang kedua ada pembelahan meiosis. Nah, apa beda di antara keduanya? Perbedaan yang pertama berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkan. Kalau dilihat di sini untuk sel pembelahan mitosis berdasarkan sel anakannya yang dihasilkan. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sementara meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua, pada pembelahan mitosis sel anak identik sama dengan sel induknya. Sementara pembelahan meiosis sel anakan yang dihasilkan tidak identik dengan sel induknya. Kemudian yang ketiga, kenapa sel anak identik dengan sel induknya? Di pembelahan mitosis ini disebabkan karena kromosom sel anak sama dengan sel induknya. Nah, ada yang tahu apa itu kromosom? Kromosom berada pada inti sel yang berfungsi pembawa sifat genetik. Misalnya mata hitam, rambut mancung, dan lain-lain. Ya. Nah, pada mitosis, kromosom sel anak hasil pembelahan selnya sama dengan sel induknya atau sering disebut dengan istilah diploid atau 2N. Ini ya, diploid atau 2N. Berbeda dengan mitosis, meiosis, kromosom yang dihasilkan setelah pembelahannya adalah setengah dari induknya. Jika induknya 2N, maka anaknya adalah N atau sel haploid. Ya. Perbedaan yang keempat adalah tempat terjadinya. Mitosis terjadi pada sel tubuh. Misalnya pada proses pertumbuhan, misalnya pertumbuhan tinggi, perpanjangan rambut, perbaikan luka, atau pada reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual ini tidak terjadi pada manusia, tapi terjadi pada tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada meiosis, terjadi pada sel kelamin dalam reproduksi seksual. Oke, ya. Itu jenis-jenis pembelahan sel, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya, silakan lihat pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa tujuan dari pembelahan sel? Wah, ini pasti kalian bisa langsung jawab nih, karena kan baru saja dibahas ya. Nah, simpan dulu jawabannya, kita lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah materi yang kedua, yaitu tentang struktur dan organ reproduksi pada pria. Nah, yang mengaku pria siapa nih yang ada di sini? Oke, ya, ini kita akan bahas. Mari kita bahas mengenai struktur organ reproduksi pada pria. Di bagian ini kita akan membahas 2 hal ya. Yang pertama adalah organ reproduksinya itu sendiri. Jadi kita akan membahas 2 macam. Yang pertama organ reproduksinya.
ya. Yang kedua adalah proses spermatogenesis. Nah, kedua hal ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah organ reproduksi pada pria. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat untuk mempermudah penjelasannya dan lebih mudah dipahami jika kita melihat gambar organ reproduksinya. Berdasarkan gambarnya, organ reproduksi terbagi menjadi organ bagian luar dan organ bagian dalam. Ya, nah kita akan bahas organ bagian luar dulu. Nah, bagian luar, kenapa sih disebut sebagai organ bagian luar? Karena organ ini bisa terlihat dari luar. Ya, bisa terlihat dari luar, maka disebut dengan istilah organ bagian luar. Apa bagian-bagiannya? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penis. Ini penis ya. Kita lihat di sini arah panahnya. Ini ke warna yang biru ya. Di sini kita akan lihat penis itu apa, Bu? Nah, penis ini berfungsi untuk saluran urin dan saluran sperma. Lalu bagian yang kedua dari organ bagian luar itu adalah skrotum, ya, atau biasa disebut kantong yang posisinya berada di bawah penis. Ingat ya, ini berarti di bawah penis nih, ya. Nah, di sini ada sebuah kantong skrotum yang disebut dengan istilah skrotum, posisinya di bawah penis. Fungsinya apa nih? Nah, fungsinya adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Oke, ya, paham ya? Oke, sebelum lanjut lagi ada pertanyaan lanjutan. Ini nomor 3, kita baca sama-sama. Nomor 3 itu, pada suhu berapakah testis dapat berkembang dengan baik sehingga bisa menghasilkan sperma dengan baik. Nah, ini akan kita bahas lagi. Kalau misalnya sudah ada yang tahu, boleh disimpan dulu jawabannya ya. Oke, kita bahas selanjutnya. Tetap organ reproduksi pada pria, tapi yang tadi adalah organ reproduksi bagian luar. Nah, sekarang yang kita bahas adalah organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam yang pertama adalah testis. Nah, ini testis nih. Oke ya, testis itu adalah organ bagian dalam. Letaknya di mana nih, Bu? Letaknya itu adalah di dalam kantung tadi ya. Nah, ini testis ini berfungsinya adalah menghasilkan sel sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Testis ini memerlukan suhu yang tepat agar bisa menghasilkan sperma yang berkualitas. Suhunya berapa nih, Bu? Nah, suhunya ini adalah sekitar 34 atau 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu normal tubuh, ya. Oke, itu yang pertama testis. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis apa fungsinya? Nah, epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sel sperma sementara. Ya, ini epididymis ini fungsinya ini untuk menyimpan sel sperma sementara. Oke, kemudian kita akan lanjut ke yang organ bagian dalam yang ketiga, itu adalah saluran panjang yang disebut dengan istilah vas deferens. Jadi dari epididymis ini ada saluran panjang ya. Kalau kita lihat itu salurannya panjang seperti ini. Fungsinya apa, Bu? Sebagai saluran sperma dari epididymis menuju uretra, ya. Nah, di sini uretra sendiri adalah saluran urin dan sperma. Ingat baik-baik ya. Uretra sendiri adalah saluran urin dan sperma. Oke, saluran keluar urin dan sperma. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu bentuknya akan melingkar seperti ini. Thread ke atas, kemudian ke bawah lagi dan kemudian ke bagian uretra. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ada organ bagian dalam lagi yang ada di bagian sebelum uretra. Itu adalah vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini berfungsi menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali. Kemudian selain menghasilkan zat yang bersifat basa, itu juga menghasilkan fruktosa, hormon prostaglandin dan protein pembekuan, ya. Nah, di sini untuk vesicula seminalis itu letaknya berada di atas di sini ya. Setelah kalau misalnya dilihat dari gambar itu letaknya di atas. Kemudian
Yang selanjutnya adalah kelenjar berikutnya adalah kelenjar prostat. Nah, di sini kelenjar prostat ini fungsinya adalah menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam dan terdiri dari asam sitrat, enzim pepsinogen, lisozim, amilase, dan seminal plasmin antibiotik. Kemudian selanjutnya itu adalah kelenjar cover. Nah, kelenjar cover ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah dan berfungsi melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra. Oke, kemudian proses spermatogenesis. Di sini proses spermatogenesis itu apa, Bu? Nah, proses spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sperma pada testis. Dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional pada proses spermatogenesis ini, ya. Kemudian spermatogenesis dimulai saat laki-laki mengalami pubertas. Spermatogenesis berlangsung secara terus-menerus, ya. Kemudian di sini ada struktur dan organ reproduksi pada wanita, tapi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.